Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Indah Sundari. Saya dari MSP 18A dengan NIM 007. Di sini saya akan menjelaskan materi dari praktikum produktivitas primer, yang dimana dari materi ini bagi saya mudah untuk dipahami. Yaitu saya ambil subjudul produktivitas sekunder zooplankton. Nah, untuk kita mengetahui apa sih itu produktivitas sekunder zooplankton, maka yang harus kita ketahui bersama yang mendasar yaitu apa sih arti produktivitas sekunder itu. Seperti itu. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasannya produksi sekunder adalah bahan organik yang dihasilkan oleh organisme konsumen. Sedangkan produktivitas sekunder adalah laju pemanfaatan bahan organik secara kimiawi oleh suatu organisme terhadap organisme pada tingkat tropik di bawahnya. Setelah itu kita ketahui bersama bahwa produktivitas sekunder adalah banyaknya jaringan hewan yang diproduksi oleh suatu perairan per unit per luas. Dengan definisi lain, bahwa produktivitas primer adalah kemampuan suatu hewan invertebrata untuk memproduksi jaringan hewan per unit waktu per unit luas. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah produktivitas sekunder ini dapat menduga potensial kalori dari produsen sekunder ke trophic level berikutnya atau ke rantai makanan dekomposer. Dan yang harus kita ketahui bahwasannya apa sih itu zooplankton. Nah, zooplankton adalah plankton yang bersifat hewani seperti itu. Dan zooplankton juga sebagai penyusun produktivitas sekunder. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya zooplankton merupakan konsumen pertama yang berperan besar dalam menjembatani transfer energi dari produsen primer atau fitoplankton ke jasad hidup yang berada pada trophic level tertinggi, yaitu golongan ikan dan udang. Dan di sini ada 3 golongan zooplankton yang sangat berperan penting dalam perikanan, yaitu yang pertama rotifera. Nah, rotifera ini dapat dijadikan sebagai bioindikator terhadap pencemaran bahan organik, sehingga dapat dikatakan populasi organisme ini sangat ditentukan oleh fluktuasi bahan organik yang ada di perairan tempat hidupnya. Contoh organisme yang termasuk dalam golongan ini adalah Bronchienus dan Keratella. Selanjutnya yang kedua adalah Cladocera. Ciri-ciri organisme ini adalah adanya stadia dalam siklus hidupnya. Nah, stadia itu apa? Yaitu organisme dewasa menghasilkan telur. Telur berkembang menjadi stadia muda, selanjutnya memasuki stadia dewasa, dan selanjutnya memasuki stadia dewasa kembali. Yang termasuk contoh dari Cladocera ini adalah Moina, Evad, Dapnia, Podon, Pennilia, dan Cheiriodapnia. Dan yang ketiga adalah Copepoda. Nah, golongan Copepoda ini memiliki beberapa stadia dalam siklus hidupnya, sama seperti Cladocera. Stadia dewasa menghasilkan telur, selanjutnya telur berkembang dalam stadia Nauplius, kemudian stadia Copepodid yang selanjutnya berkembang menjadi stadia dewasa kembali. Nah, contoh dari Copepoda ini adalah Calanoid, Cyclopoid, dan Harpactozoids. Nah, selanjutnya harus kita ketahui adalah bagaimana sih cara kita dalam menentukan produktivitas sekunder zooplankton ini. Jadi yang harus kita persiapkan untuk memulai praktikumnya adalah alat dan bahan praktikum. Untuk alatnya sendiri kita membutuhkan stoples, pipet tetes, cawan petri, mikroskop Cetreo, timbangan, dan pH meter. Dan untuk bahan praktikumnya ada air aquades, inoculum Cladocera yaitu Dapnia sp sebanyak 5, dan kotoran sapi sebanyak 50 gram. Dan untuk prosedurnya sendiri yang harus kita pertama kali kerjakan adalah toples dibersihkan yang dikeringkan sebagai media ekosistem mikro. Yang kedua, timbang kotoran sapi sebanyak 10 mg, masukkan ke dalam toples yang telah berisi air aquades sebanyak 2 liter. Yang ketiga, masukkan selang aerator ke dalam wadah supaya tersedia oksigen yang cukup. Yang keempat, masukkan ke dalam toples inoculum yang berupa dapnya sejumlah 5 individu per mililiter.
ml. Yang kelima, biarkan beberapa hari dan ukur kelimpahannya sebagai setiap 4 hari sekali. Yang keenam, lakukan pengukuran pH, suhu, perhitungan kelimpahan dapnia. Yaitu yang ketujuh, kelimpahan dapnia dihitung dengan sebelumnya mengaduk air dalam toples, kemudian ambil 10 ml air dan lakukan pengamatan dengan lup dan mikroskop stereo. Dan langkah ke-8, hitung jumlah individu dapnia yang ditemukan. Dan yang ke-9 adalah perhitungan kelimpahan pH dan suhu dilakukan 2 kali dalam seminggu dengan 3 kali pengulangan setiap perhitungan untuk kelimpahan. Selanjutnya, yaitu untuk perhitungan kelimpahan zooplankton ini dapat kita ambil rumus, yaitu N besar sama dengan N kecil kali A per B kali C per D kali 1 per E. Nah, apa sih itu N besar? N besar adalah jumlah total plankton, N kecil adalah rataan individu per jumlah lapangan pandang, yang A besar adalah luas gelas penutup, yang B adalah luas satu lapang pandang, C besar merupakan volume air tersaring, D besar merupakan volume 1 tetes di bawah gelas penutup, dan E merupakan volume air yang tersaring. Seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya materi ini adalah materi yang sangat mudah untuk saya pahami, dimana secara khusus dan general dalam produktivitas itu nampak jelas seperti itu. Dan untuk rumusnya sendiri bagi saya sangat mudah untuk diperhitungkan. Dan perlu kita ketahui bahwasannya mempelajari tentang fitoplankton atau zooplankton itu memang berpengaruh besar untuk kita mengetahui bagaimana kualitas air dalam suatu perairan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq